Perkenalkan Bu, saya Bidan Fitri yang bertugas pada siang hari ini. Baik, di sini sesuai yang terjadwal, hari ini Ibu akan melakukan KIE Birplan ya Bu. Baik Bu. Di sini sebelum saya melakukan KIE ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu prosedur yang akan saya lakukan ya Ibu ya. Di sini akan menentukan pilihan saat melahirkan nanti ya Ibu ya. Baik Bu. Baik Bu, sebelum saya melakukan tindakan, saya mohon izin dulu untuk mencuci tangan dan menutup privasi terlebih dahulu ya. Baik Bu Bidan. Saya permisi dulu ya Bu. Baik Bu, langsung saja ya Bu ya. Baik Bu. Apakah Ibu membawa buku KIA-nya Bu? Membawa Bu. Saya lihat dulu ya. Baik Bu. Nah, ini atas nama Ibu Clara ya Bu ya. Benar Bu. Usianya 23 tahun. Benar Bu. Kemudian usia kehamilannya 35 minggu ya Ibu ya. Benar Bu. Yang lainnya bagus ya Ibu ya, sesuai catatan bidannya. Iya Bu. Baik Bu, saya ingin bertanya terlebih dahulu, keluhan Ibu apa ya Bu? Saya dan suami ingin itu Bu, mengenai tentang persalinan nanti mau di mana. Berarti masih bingung ya Bu ya untuk menentukan saat melahirkan nanti. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada Ibu pentingnya persiapan rencana mempersiapkan persalinan ya Bu ya. Di sini itu untuk rencana kelahiran termasuk mengidentifikasi, kemudian penolong dan tempat bersalin. Jadi ibu dan suami serta keluarga nanti harus dibicarakan lagi ya Bu ya, ingin bersalinnya di mana, kemudian di rumah sakit atau di rumah, seperti itu ya Bu ya. Kemudian keperluan apa saja yang harus dibawa selama bersalin nanti. Kemudian untuk perencanaannya yang sangat penting itu adalah tabungan ya Ibu ya, untuk mempersiapkan biaya persalinan nanti. Kemudian rencana persalinan adalah hasil diskusi dari ibu atau keluarga. Kemudian juga bisa juga di kayak saat ini Ibu konseling boleh menanyakan apa yang ingin ditanyakan atau yang masih ragu kepada bidan ya Bu ya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan adanya persiapan persalinan. Ada beberapa langkah, yaitu dalam membuat rencana persalinan. Yang pertama itu menentukan tempat persalinan terlebih dahulu ya Bu ya. Sejak awal ibu dan keluarga atau suami harus sudah menentukan di mana akan bersalin. Kemudian ketika sudah ada tanda-tanda persalinan, maka harus langsung berangkat karena tujuannya sudah jelas dan mantap, sehingga tidak perlu berpikir panjang lagi atau berdiskusi lagi karena sudah direncanakan ya Ibu ya dengan keluarga. Kemudian yang akan memakan waktu untuk mencapai fasilitas kesehatan. Kemudian yang kedua itu Ibu juga harus memilih tenaga kesehatan yang sudah terlatih. Di sini yang dimaksud sudah terlatih berarti Ibu harus menentukan tempat persalinan yang sangat mampu dipercaya gitu ya Bu ya. Maka kemudian saya sebagai seorang bidan yang akan menolong persalinan, walaupun misalnya tidak bersama saya atau bersama bidan yang lainnya yang Ibu percaya ya Bu ya. Kalau sudah memilih bidan yang akan menolong persalinan, nanti itu dibicarakan lagi bersama suami atau keluarga ya Bu ya. Baik Bu. Jadi di sini itu Ibu harus sudah mulai menjalin hubungan sejak saat periksa hamil, sehingga sudah terjalin hubungan yang baik ya Ibu ya, yang dapat mengurangi kecemasan pada saat Ibu melahirkan nanti. Di sini Ibu juga perlu menentukan apabila bidan yang dipilih itu tidak ada ketika tiba saat persalinan, siapa bidan penggantinya, begitu ya Bu ya. Jadi jangan terfokus sama satu bidan, kita kan tidak tahu apa halangannya, begitu ya Bu. Kemudian bagaimana Ibu menghubungi bidan untuk mempermudah komunikasi, itu juga perlu ditanyakan ya Ibu ya. Bagaimana cara menghubungi bidan, dapat menanyakan itu lewat nomor HP atau
telepon langsung ya Ibu ya. Baik, Bu. Kemudian bagaimana transportasi ke tempat persalinan itu harus direncanakan juga ya Ibu ya. Kendaraan untuk berangkat ke tempat persalinan yang menggunakan apa, kemudian harus direncanakan sejak mulai dari sekarang ya Bu ya. Nanti dibicarakan lagi. Kemudian siapa yang akan menemani pada saat persalinan nanti ya Bu ya. Di sini bidan sering beranggapan bahwa yang menemani itu ketika persalinan adalah suami. Itu yang sering kita ketahui kan Bu. Namun di sini tidak benar, karena pada prinsipnya yang mampu menemani adalah orang yang dapat memberi support mental kepada ibu yang akan melahirkan. Hal ini tidak harus suami ya Bu ya. Karena dulu itu Bu pernah ada kejadian di PMB saya bahwa suami yang menemani istrinya saat melahirkan, malah suaminya yang pingsan Bu. Jadi niatnya dia ingin kayak memberikan support sama kita, tetapi dianya tidak mampu melihat istrinya kesakitan, begitu ya Bu. Jadi ibu harus menentukan siapa orang, tidak mesti harus suami, ibu juga bisa, kemudian kakak, entah itu adik juga boleh. Pokoknya ibu yang orang yang ibu percaya gitu ya Bu. Kemudian untuk suami tadi, ada juga suami yang marah-marah Bu, karena melihat istrinya tidak mampu mengejan segala macam, jadi dia jadi marah-marah kayak sama istrinya gitu ya Bu. Jadi ibu harus menentukan siapa yang akan menemani, itu perlu ditanyakan dulu, nanti dibicarakan lagi ya Bu ya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan lagi berapa banyak sih biaya yang harus dibutuhkan dan bagaimana cara mengumpulkan biaya tersebut. Jadi yang sudah seperti saya jelaskan di awal tadi, yaitu sudah ada tabungan ya Bu ya. Untuk mengetahui berapa banyak biaya yang dibutuhkan, ibu hamil sudah dapat menentukan ingin dirawat di kelas berapa, sehingga dapat mengetahui berapa biaya yang akan dibutuhkan. Kemudian pada saat periksa hamil, sebaiknya bidan, saya sebagai seorang bidan, mengorientasikan pasien saya pada kamar-kamar sesuai kelas dan tarifnya. Jadi mohon maaf ya Bu, misalnya nanti saya sarankan juga, misalnya biayanya segini, jadi kelas melahirkannya segini, begitu ya Bu ya. Kemudian bagaimana cara mengumpulkan biaya? Pasien dapat diajak diskusi apakah dengan tabungan ibu bersalin atau sering disebut dengan tabulin, yaitu tabungan ibu bersalin ya Bu ya. Sehingga pasien dapat menabung setiap saat kali periksa, sehingga pada saat melahirkan sudah terkumpul biaya, atau ibu sudah memilih biaya jaminan atau jam persal atau jaminan kesehatan masyarakat yang sering disebut dengan Jamkesmas atau dengan BPJS ya Bu ya. Baik, Bu. Kemudian siapa yang akan menjaga keluarganya ibu atau pada saat ibu sedang melahirkan, misalnya ibu sudah mempunyai anak, atau misalnya siapa yang harus dijaga di rumah, itu perlu direncanakan juga pada saat nanti ibu melahirkan ya Bu ya. Baik, Bu. Kemudian secara total hanya memikirkan proses persalinan saja untuk sekarang, jangan mikir yang macam-macam ya Ibu ya. Kemudian pada saat persalinan ibu harus tenang apa yang akan dihadapi nanti. Kemudian tidak dikacaukan dengan pikiran-pikiran yang membuat ibu stres ya. Seringkali terjadi di lapangan bahwa ibu itu yang akan melahirkan masih memikirkan anaknya di rumah, kemudian entah ibunya, entah siapa, tidak ada menjaga segala macam ya Bu ya. Jadi untuk itu ibu harus memfokuskan juga. Kemudian Bu, di sini saya akan menjelaskan yang kedua itu membuat rencana persalinan ya Ibu ya. Di sini itu rencana persalinan siapa yang membuat keputusan utama di dalam keluarga. Kemudian siapa yang akan membuat keputusan apabila pembuat keputusan utama itu tidak ada saat terjadi kegawat daruratan. Nah, maksudnya tidak ada saat terjadi kegawat daruratan ini, misalnya ibu harus sudah mempersiapkan pengganti yang akan mengambil keputusan nanti ya Bu ya. Untuk sampai sini ada yang masih ingin ditanyakan atau ragu Bu? Tidak ada, Bu. Baik, kalau begitu saya lanjut ya Bu ya. Baik, Bu. Kemudian saya akan menjelaskan
persiapan persalinan. Di sini untuk langkah yang ketiga itu membuat rencana persalinan, meliputi ada beberapa, yaitu di mana ibu akan melahirkan, itu perlu direncanakan. Kemudian di mana akan dirujuk apabila terjadi kegawat daruratan, itu juga harus sudah direncanakan ya Bu ya. Baik, Bu. Kemudian bagaimana cara menjangkau tempat rujukan jika terjadi kegawat daruratan. Bagaimana mendapatkan dana jika terjadi kegawat daruratan. Dan yang terakhir itu bagaimana cara mencari donor atau siapa yang direncanakan untuk menjadi pendonor ya Ibu ya, jika terjadi pada kegawat daruratan. Kemudian untuk selanjutnya saya akan menjelaskan persiapan persalinan, yaitu langkah yang keempat ya Ibu ya. Di sini kita harus membuat rencana dan pola menabung, itu yang paling penting. Saya sebagai seorang bidan berupaya, dan saat ini ibu melakukan konseling, saya akan mendiskusikannya dengan ibu. Kemudian karena ibu datangnya sendiri, nanti ibu sampaikan kepada keluarga ya Bu ya, untuk menyiapkan dana jika terjadi kegawat daruratan. Kemudian banyak Bu dalam kasus ibu meninggal pada saat persalinan maupun pasca persalinan karena tidak sempat mencari pertolongan ke tempat fasilitas kesehatan yang lebih lengkap disebabkan tidak mempunyai dana yang diperlukan. Jadi di sini juga kita harus selalu antisipasi ya Ibu ya. Karena kita juga tidak mau menginginkan sesuatu yang buruk gitulah ya Bu. Kita berdoa maksudnya untuk yang terbaik. Kemudian sering juga terjadi karena merasa tidak mempunyai dana yang cukup, maka keluarga akan pasrah begitu saja karena tidak mempunyai dana yang cukup, sehingga ibu akan melahirkan dibiarkan tetap di rumah meskipun sebenarnya memerlukan pertolongan. Bidan juga akan mengajarkan kepada ibu hamil untuk selalu menabung ya Bu ya. Baik, Bu. Baik Bu, ini yang berikutnya saya akan menjelaskan persiapan persalinan pada langkah kelima, membuat rencana persalinan. Di sini itu mempersiapkan peralatan untuk persalinan. Berikut daftar-daftar peralatan untuk persalinan ya Bu ya. Di sini ini khusus untuk ibu ya Bu. Baik, Bu. Ibu minimal membawa baju 2-3 lembar pakaian tidur yang memudahkan ibu untuk menyusui. Misalnya ada seperti daster yang ada bukaan depannya ya Bu, yang ada kancingnya. Kemudian ibu membawa bra 2-3. Kemudian itu 3-4 kain panjang atau sarung atau baju panjang dan daster ya Bu ya. Kemudian sendal, 4 celana dalam. Kemudian pembalut ibu bersalin, 2 handuk bersih yang mudah menyerap keringat atau walsap. Kemudian tisu basah dan tisu kering ya Ibu ya. Alat mandi itu seperti sabun, pasta gigi, sikat gigi, sampo, kemudian minyak penghangat, boleh juga seperti minyak kayu putih, minyak telon dan segala macam ya Bu. Kemudian make up, krim wajah dan kaca, kemudian sisir, gurita atau korset, HP yang sudah diisi pulsa atau ada paketannya ya Bu. Tadi saya sudah menjelaskan untuk peralatan apa saja yang dibawa oleh ibu ya Bu. Kemudian di sini saya akan menjelaskan peralatan apa saja yang harus dibawa untuk dedek bayinya. Yang pertama itu 1 lusin baju dan popok bayi. Kemudian handuk yang lembut ya Ibu ya. Kemudian kain segi 4 atau selimut bayi, kaos tangan, kaos kaki, 2 walsap dan topi bayi ya Bu ya, jangan lupa. Kemudian minyak telon, sabun mandi, sampo, kemudian sisir bayi. Dan yang terakhir itu selendang atau kain gendongan ya Bu ya. Baik Bu, untuk peralatan lain misalnya peralatan makan atau obat dan sebagainya itu dilengkapi saja ya Bu ya. Baik, Bu. Baik Bu, dari penjelasan yang sudah saya lakukan, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada, Bu Bidan. Baik Bu, boleh Ibu lihat dulu untuk lembar baliknya ya Bu. Baik, Bu. Ini tadi suaminya nggak bisa ikut Bu. Iya, Bu, tidak bisa ikut lagi kerja. Oh iya, nanti lain kali kalau saat periksa suaminya dibawa ya Bu ya, kalau memang tidak ada kesibukan.
Baik Bu Bidan. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, harapannya semoga apa yang sudah saya berikan dapat bermanfaat bagi ibu dan bayinya. Semoga lancar nanti persalinan ya Bu ya. Baik Bu. Untuk buku KIA-nya sudah buku KIA-nya maaf ya Bu. Iya Bu. Sudah nggak saya apa-apa. kembalikan ya. Iya Bu, terima kasih ya Bu atas semuanya. Ya, kalau begitu hati-hati di jalan ya Bu. Baik Bu, terima kasih ya. Ya.